sosok ini. Itu imajinasi kita jalan sendiri itu, nggambar sendiri dia. Begitu juga kita dari kecil diceritakan tentang sosok, Nabi Muhammad apa, dia kayak tergambar sendiri. Tapi itu tertolak sama sekali ya, gitu. Sama seperti Nabi Adam tadi. Nabi Adam ketika di surga itu melihat nama Allah itu di tiang arsy itu dengan nama yang lain, Muhammad itu. Jadi apapun yang kita bayangkan tentang kisah ini maupun yang sudah terimajinirkan dari kecil dari kita itu, ada baiknya kita buang. Karena itu salah ya. Gitu. Sebab kenapa? Logikanya Muhammad yang itu tuh kodim. Nah, nggak ada awal, nggak ada akhir. Sedangkan kita berimajiner ya menggunakan otak kita. Otak kita itu baru, terbatas. Ada awal, ada akhir. Jadi nggak mungkin. Pasti salah itu bayangan kita. Nah, mungkin banyak yang belum menyadari itu ya. Nah, itu tambahan ya. Nah, kembali kepada pembahasan ya. Bahwa Nabi Adam tuh menggunakan unsur itu. Unsur Muhammad. Nah, berarti apa itu? Menggunakan unsur Muhammad untuk apa? Untuk kembali, gitu. Untuk bisa diterima taubatnya. Nah, seperti itu. Jadi ya ada pengantarnya. Kalau bahasa orang calo atau bukan. Kalau calo itu dari alam baru ke alam baru. Perantara gitu kan. Bukan, tapi penghantar. Itu otomatis. Kenapa ya? Karena Nabi Adam ada ruhnya. Kita pun ada ruhnya. Ruh kita itu ya kodim. Dan unsur Muhammad itu kodim. Itu. Tapi dia bukan ruh. Kan gitu. Jadi Nabi Adam menggunakan itu. Nah, itu bisa kita pahami sebagai pihak tiga ya. Antara Nabi Adam dengan Allah untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah menggunakan pihak ketiga gitu, yaitu unsur tadi. Kenapa disebut pihak ketiga ya? Pembahasan ini kan sifatnya pembahasan, yaitu ini kan syariat namanya kan, syariat ya. Berarti ya harus diurai agar supaya pemahaman otak kita tuh yang terbatas memahami itu. Tapi hakikatnya satu. Nah, lebih ekstrimnya Nabi Adam menggunakan unsur itu yang sudah ada di dalam dirinya. Gitu. Tapi dia pihak kedua. Ya. Pihak kedua, pihak ketiga ya. Ya kurang lebih dari A, B, C. Dari A mau ke C, ya pasti lewat B. Nah, A-nya nih Nabi Adam. C-nya ini Allah gitu kan. Nah, Nabi Adam untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah, Nabi A ke C menggunakan B. B itu apa? Itu Muhammad itu. Nah, itu kita pahami secara susunannya, secara teknik ya. Nah, dia jadi unsur kodim kita itu, ruh kita, diselimuti oleh
Nur Muhammad, gampangnya begitu. Sekali lagi ini peristilahan-peristilahan yang mudah dipahami ya, jangan diimajinerkan juga diri kita diselimuti atau apa enggak. Ini agar mudah paham aja. Sekalipun terimajinerkan nanti ya buang lagi. Gitu. Ini kan ilmu yakin ya. Di atasnya yakin ya Ainul yakin. Nah, di atasnya lagi baru pembuktian empiris. Masuk ke dimensi-dimensinya dari uraian ini. Gitu. Ya pasti kalau sudah membuktikan ya sangat berbeda dengan uraian ini. Tapi nggak berbeda juga secara pemahaman atau kias-kias ya. Gitu. Nah, ini memang bisa jadi sedikit agak rumit karena memang ilmu ini sangat langka sekali secara teknis dibuka ya. Teknis ya. Atau secara ilmiah gitu. Nah, kembali ke uraian tentang metode agama. Jadi peristilahan-peristilahan dari uraian ini sudah ada beberapa tuh. Yang pertama rujukan-rujukannya ya. Ternyata ada semua. Berarti rujukan secara agama ada melalui kisah-kisah tadi ya, melalui uraian logis tadi. Nah, kemudian secara sains atau ilmu umumnya seperti apa? Ya, kalau secara ilmu umumnya itu tentang kekekalan energi, misalkan perpindahan kesadaran, seperti itu. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Kemudian bukti sains tadi ya seperti bayi dalam kandungan serta fungsi otaknya si bayi ya, baik dalam kandungan ataupun setelah lahir, itu termasuk uraian sainsnya ya, bukti ya. Seperti itu gambarannya. Jadi yang pertama peristilahan tarekat itu uraiannya berarti ya, coba saya susun lagi. Yang pertama yaitu tarekat atau metode agama ya. Di dalamnya ada rukun syaratnya. Nah, berarti di dalam tarekat itu ada Nur Muhammadnya atau penghantar, penghubung. Nah, bahasa Qurannya wasilah ya. Bahasa umumnya penghubung atau penghantar. Kemudian ada tata cara, ada target, niat ya. Nabi Adam tadi yang diabadikan di Quran menginginkan ampunan dan kasih sayang Allah tuh, memohon ampunan dan kasih sayang Allah ya. Untuk bisa kembali setelah dari surga turun, ingin kembali lagi. Nah, itu tata caranya ya. Ya, jadi maksudnya apa? Luruskan niat dulu. Gitu. Tentang niat ini sangat penting.
kita bisa jadi sangat tidak sadar bahwa kita ini lagi nyasar gampangnya. Kalau kisah Nabi Adam tadi, yang dari